Ngarayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nauzubillah. Dia mengartikan tawasul itu keliru. Dia mengajari bertawasul dengan cara kesyirikan. Syirik akbar malah jatuhnya. Yang dimana dia ini bukan lagi minta kepada Allah. Allah nomor dua. Ya, Allah nomor dua bagi dia. Nomor satu siapa? Minta ke wali. Dan pengingkaran tawasul itu juga karena ahli tawasulnya yang salah menjelaskan. Apa yang Anda pahami tentang tawasul? Ada sebagian orang bertawasul, tawasul itu yang menjadikan orang perantara. Perantara apa? Ya, kalau kita mau datang ke raja tak bisa lah, kita melalui istri raja, anak raja. Nah, dengan Allah tak seperti itu. Kita bisa langsung dengan Allah berdoa. Tawasul bukan begitu maknanya. Ini loh kita salah memaknai tawasul sehingga orang lain pun salah menghukumi tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ngaji, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel YouTube-nya Bang Heri Pras. Yang mana Bang Heri Pras ini mengatakan bahwa Ning Umi Lela telah mengajarkan tawasul yang syirik kepada jamaahnya. Baiklah sahabat ngaji semuanya, seperti apakah video dari Bang Heri Pras ini yang telah mengatakan bahwa Ning Umi Lela telah mengajarkan kesyirikan kepada jamaahnya. Baiklah teman-teman, seperti apakah videonya, langsung saja kita lihat tayangan yang satu ini. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, Bukan. tapi apa? Ngerayu. Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nauzubillah. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat menyimpang, ya, sangat-sangat berbahaya tentunya, yang dimana ini disampaikan oleh seorang anak kiai. Di sini beliau ini disebut sebagai seorang Ning, karena Ning ini biasanya sebagai anaknya kiai. Dan naudzubillahnya teman-teman, dia mengartikan tawasul itu keliru. Dia mengajari bertawasul dengan cara kesyirikan. Syirik akbar malah jatuhnya. Yang dimana dia ini bukan lagi minta kepada Allah. Allah nomor dua. Ya, Allah nomor dua bagi dia. Nomor satu siapa? Minta ke wali. Minta ke wali, orang yang dianggap wali. Minta ke wali, merayu walinya agar walinya mintakan kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mendengar apa yang menjadi doa hambanya. Sehingga apa? Minta kepada orang mati. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat ngaji, baru saja kita sudah melihat sebuah video dari channel YouTube-nya Bang Heri Pras, yang mana Bang Heri Pras ini mengatakan bahwa Ning Umi Lela telah mengajarkan tawasul yang sesat, tawasul yang syirik kepada jamaahnya teman-teman. Baiklah teman-teman, seperti apakah tawasul atau makna tawasul yang sebenarnya menurut Buya Yahya? Baiklah teman-teman, seperti apakah videonya, langsung saja kita lihat makna tawasul dari Buya Yahya teman-teman. Nah, ini ada orang mengingkari tawasul. Dan pengingkaran tawasul itu juga karena ahli tawasulnya yang salah menjelaskan. Apa yang Anda pahami tentang tawasul? Ada sebagian orang bertawasul, tawasul itu yang menjadikan orang perantara. Perantara apa? Ya, kalau kita mau datang ke raja tak bisa lah, kita melalui istri raja, anak raja. Nah, dengan Allah tak seperti itu. Kita bisa langsung dengan Allah berdoa. Tawasul bukan begitu maknanya. Ini loh kita salah memaknai tawasul sehingga orang lain pun salah menghukumi tawasul. Anda ahli tawasul, saya ahli tawasul. Ayo kita jelaskan tawasul. Kalau makna tawasul memang menjadikan perantara, tapi makna tawasul apa? Ada beda dua. Ini adalah penting, khususnya para pemuda-pemuda yang senang tawasulan, tolong dengar makna ini. Tawasul itu ada dua. Yang pertama adalah at-tawassul bid-du'a. Yang kedua, yang pertama at-tawassul bid-du'a, yang kedua dibalik, doa bitawassul. Duakan. Yang tidak bisa membedakan dua hal ini akan salah dalam memahami makna tawassul. Tawassul bid-du'a itu begini, tawassul minta kepada Allah tapi dengan cara doa gini. Tawassul bid-du'a, Anda datang kepada ustadz untuk minta doa. Anda bisa tidak minta kepada Allah langsung? Bisa. Cuman Anda menduga ustadz itu baik, maka Anda datang kepada ustadz, maka ya ustadz doakan saya. Ustadznya lalu berdoa. Namanya tawassul bid-doa. Gak ada masalah. Jelas kan? Biasa kita minta doa. Dan Nabi pun pernah waktu Sayyidina Umar bin Khattab mau haji, ya ukhayya la tansani bidu'aik atau asyrikni bidu'aik. Wahai saudaraku tercinta, jangan lupa doakan saya. Ini tawassul bid doa.
Yang kedua adalah ad-du'a bitawassul. Nah, ini yang sering salah memaknai ini. Ini penting masalah ilmiah. Ad-du'a bitawassul. Doa memohonnya tetap kepada Allah. Bitawassul dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Doa dengan sesuatu yang dicintai, memohonnya tetap kepada Allah. Allahumma, mintanya kepada Allah. Lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai ada dua. Yang pertama amal soleh. Yang kedua orang amal soleh, hadis Bukhari. Jelas. Waktu ada 3 pemuda terperangkap di gua, tertutup guanya oleh batu. Lalu dia bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, aku pernah punya bekti kepada ibundaku. Geserlah batu, tergeserlah batu. Yang kedua pun demikian punya amal soleh. Yang ketiga amal soleh. Maka ini namanya tawassul dengan amal soleh. Baik. Yang kedua adalah dengan orang soleh. Makanya yang harus dijelaskan makna tawassul. Nah, tawassul bukan menjadikan orang perantara, bukan. Tawassul adalah definisinya. Tawassul bid-du'a. Du'a bitawassul. Bukan tawassul bid-du'a. Du'a bitawassul. Ini yang selama ini diributkan oleh orang salah. Yang salah memahami tawassul. Orang meributkan syirik tawassul ini karena dia tidak paham tawassul. Tawassul adalah memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jelas? Memohon kepada siapa? Allah. Membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ada amal soleh, ada orang soleh. Makanya ada amal soleh, tadi jelas. Kemudian ada orang soleh. Siapa orang paling soleh di dunia dan di akhirat? Tawassul dengan Rasulullah. Mintanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi. Ya kan begitu. Ya Allah, aku minta kepadamu. Yang aku bawa siapa? Rasulullah. Ini makna tawassul. Makanya kadang-kadang ahli tawassul salah menerjemahkannya, maka jadi salah. Perlu belajar ini. Memohonnya kepada Allah, membawa Nabi. Dalam hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf, ceritanya ada seorang buta datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya, aku pengen sembuh. Nabi mengatakan, kau pengen sembuh atau sabar? Pengen sembuh ya Rasulullah. Lalu Nabi menyuruh, tawaduklah, wuduklah kau. Seperti wuduk dalam sholat. Lakukan sholat 2 rakaat, lalu baca doa ini. Nah, Nabi ngajari doa. Ini doa bitawassul. Allahumma inni atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyika. Dengan Nabi. Nah, ini. Mintanya kepada siapa? Allah. Dengan membawa siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang yang anti tawassul berkata, hadis itu tidak sahih. Memang seenaknya dewe dia. Dengan hadis baik, anggap saja itu hadis tidak sahih, kita pinggirin. Anda pengen yang sahih? Saya pengen sahih. Ayo pergi ke Sahih Bukhari. Dalam bab salatul istisqa. Dalam salat istisqa di situ ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada doa yang dipanjatkan, Allahumma inna. Allahumma, minta kepada siapa? Kalau kalimat Allahumma itu ke siapa? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fataskina. Ya Allah, sungguhnya kami dahulu selalu bertawassul, memohon kepadamu dengan membawa nabimu Nabi Muhammad, lalu kau beri hujan. Wa inna, kata Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi, dan sekarang kami natawassalu ilaika, memohon kepadamu bi ammi nabika, yang aku bawa adalah paman kekasihmu Sayyidina Abbas. Faskina, maka berikan kepadaku adalah curahan hujan. Orang yang tak paham mengatakan itu maksudnya tawassul orang yang masih hidup. Jadi waktu Nabi hidup kita datang ke Rasulullah minta doa. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka pindah kepada Abbas minta doa. Ini diterjemahkan, coba aja. Orang anti tawassul itu diartikan minta doa. Ajib. Aneh, minta doa kok bunyinya Allahumma, itu bagaimana itu? Allahumma itu doa sendiri, bukan minta doa. Coba saja. Itu yang anti tawassul mengatakan Allahumma minta doa. Yang syirik minta doa, mintanya kepada Abbas, Allahumma ya Abbas. Enggak. Allahumma minta kepada siapa? Allah. Jadi mintanya kepada Allah. Kemudian mereka berkata, ya kenapa Sayyidina Umar harus pindah kepada Sayyidina Abbas? Kalau memang bukan karena Rasulullah wafat. Justru pindahnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas itu menghadirkan hukum yang baru, yaitu apa? Bahwasanya bertawassul, memohon kepada Allah, itu tidak harus yang dibawa adalah Rasulullah. Kita boleh membawa orang soleh. Karena apa? Paman Rasulullah. Paman Rasulullah Nabi atau bukan?
bukan nabi, maka itu dikembangkan. Maka bertawasul boleh membawa orang soleh. Maka Allahumma ini atawasulika bi, orang alim, orang soleh dan sebagainya. Bukan itu minta doa. Kalau minta doa bunyinya tidak Allahumma, tapi minta doa ya ukhayya asyrik di doaik, doakan saya. Tapi ini minta Allahumma inna. Jadi kesimpulannya adalah tawassul, doa bitawassul maknanya adalah memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik amal soleh atau orang soleh. Lah orang soleh pun kalau dikembalikan hakikatnya kepada amal solehnya. Pernahkah Anda tawassul dengan Fir'aun? Nggak pernah, karena nggak punya amal Pernahkah Anda pernah tawassul dengan Abu Jahal? Nggak ada. Paling pada ulama. Ya kan begitu. Kenapa? Karena kesolehannya. Selesai. Dan sebenarnya ada panjang lebar. Makanya ada diklat kajian ilmiah. Kita punya 12 masalah. Kalau ada waktu nanti para muda-muda ini, jadi mereka punya gambaran tentang masalah-masalah yang selama ini diperselisihkan oleh mereka. Kita harus kuat dalam pemahaman ilmiahnya itu, supaya kita tidak dianggap bodoh, dianggap. Sahabat ngaji, setelah kita melihat video dari channel YouTube Buya Yahya ini, apakah Neng Umi Lela ini benar-benar telah mengajarkan kesyirikan kepada jamaahnya? Saran saya kepada teman-teman semuanya, jangan terlalu cepat memberi komentar kepada Neng Umi Lela bahwa Neng Umi Lela telah mengajarkan kesyirikan kepada jamaahnya. Karena apa? Karena kita tidak melihat video fullnya dari Ning Umi Lela ini yang dikatakan oleh Bang Heri Pras itu telah mengajarkan kesyirikan kepada jamaahnya, karena kita tidak menonton video fullnya, teman-teman. Bisa saja teman-teman semuanya ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menjatuhkan nama baik Ning Umi Lela ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.